Film Lamb tahun 2021. Sepasang suami istri yang berprofesi sebagai peternak domba menemukan dombanya melahirkan bayi setengah domba setengah manusia. Mereka kemudian mengadopsi bayi tersebut dan membesarkannya layaknya anak manusia. Film ini sangat aneh, ambigu, creepy, dan pastinya bikin penasaran. Kejadian dan fakta apa yang akan mereka temukan? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bersetting di rumah peternakan di pegunungan. Pemandangan padang rumput luas, bukit-bukit yang senantiasa tertutup kabut, dan langit abu-abu membentang, menimbulkan kesan tak nyaman. Di malam yang dingin, diperlihatkan segerombolan domba berkumpul di kandang. Lalu ada sang tuan rumah, bernama Maria dan Ingvar. Alur film terbagi menjadi 3 bagian. Bagian 1. Seperti peternak pada umumnya, Ingvar memberi makan domba sedangkan Maria mengurus ladang. Kemudian Ingvar pulang dan memasak. Setiap domba yang akan melahirkan, Maria dan Ingvar selalu membantu domba-domba itu. Ngilu deh pas lihat adegan ini. Ingvar dan Maria hanya tinggal berdua. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka punya masa lalu yang buruk. Di bagian 1 ini lebih banyak diperlihatkan rutinitas biasa seperti saat mengurus domba, saat Maria dan Ingvar bersantai di rumah. Suatu hari mereka membantu salah satu domba yang melahirkan. Ketika bayinya sudah keluar, Ingvar dan Maria kaget karena bayi domba itu berbadan manusia namun kepalanya domba. Mereka pun memutuskan membawa bayi itu ke rumah. Maria merawatnya seperti anak sendiri, dan bayi itu diberi nama Ada. Sementara itu, induk dari si baby Ada kebingungan karena anaknya dipisahkan darinya. Maria kemudian terus merawat Ada dengan kasih sayang. Ingvar sebenarnya senang dengan kehadiran baby Ada. Tapi ia juga miris melihat Maria yang sepertinya sangat menginginkan anak dari perutnya langsung. Ingvar sedih mengingat masa lalu. Suatu ketika, mama domba lepas dari kandang dan memanggil-manggil anaknya. Tapi langsung diusir oleh Maria. Kemudian baby Ada semakin disayang. Selalu didekap dengan selimut hangat. Geli-geli gimana gitu ya? Paling lucu itu ekspresi kucingnya sih. Pasti si kucing juga heran sama bayi ini. Selanjutnya, Maria pergi ke ladang, sedangkan Ingvar bekerja di gudang. Ada ditinggal sebentar. Ketika pulang, mereka tak menemukan Ada. Maria dan Ingvar panik, benar-benar cemas. Mereka mencari-cari keluar rumah, tapi anehnya nggak ada yang kepikiran mencari ke kandang domba. Di tengah cuaca berkabut, akhirnya Ada ditemukan. Ia dibawa oleh si mama domba. Di scenes ini barulah diperlihatkan tubuh Ada yang setengah manusia. Mama domba mengejar, tapi Maria mengusir dengan teriakan keras. Ya ampun, kasihan banget mama domba. Selanjutnya masuk ke bagian 2. Ada sudah mulai besar. Lucu sebenarnya ya, tapi tetap aja geli-geli aneh. Di lain tempat, terlihat beberapa orang tengah merampas mobil seorang pria. Pria itu pun terlantar dan terpaksa jalan kaki. Di waktu yang sama, Maria bermimpi buruk tentang domba-domba. Ia bangun dan melihat mama domba itu lagi. Karena sudah kesal dan geram, Maria diam-diam mengambil senapan dan menembak mama domba hingga mati. Ia seret dan kubur sendiri domba malang tersebut. Pria yang sebelumnya terlantar terus berjalan sampai tiba di rumah Maria. Ia tak sengaja melihat perbuatan Maria. Tega banget ya Maria, membunuh mama domba hanya agar Ada bisa seutuhnya jadi anaknya. Pria yang terlantar itu numpang tidur di gudang. Samar-samar ia melihat sosok Ada. Ia keluar dan bertemu Ingvar. Ternyata pria itu kakaknya Ingvar. Ia bernama Pitur. Pitur pun disambut dan diajak masuk ke rumah untuk makan bersama. Disitulah Ada keluar dan menunjukkan diri. Pitur masih terheran-heran dan bingung. Ia penasaran ingin melihat bentuk asli Ada. Tapi Pitur malah tak sengaja melihat Maria yang sedang mandi. Ingvar mengizinkan Pitur untuk tinggal sementara di rumahnya. Tapi ia tak mau membahas pertanyaan-pertanyaan Pitur tentang Ada, ataupun ikut campur urusan keluarganya. Intinya, kehadiran Ada bagikan mukjizat bagi Ingvar dan Maria. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegiatan biasa. Pitur membantu di ladang. Saat istirahat, Pitur mencoba menggoda Maria. Tapi Maria selalu menghindar. Singkat cerita, gudang sedang dibersihkan.
Bukannya membantu, si Pitur malah bermain drum sambil diliatin si Ada yang penasaran. Lalu Pitur mencoba mendekati Ada, memberi makan rumput untuk memastikan kalau Ada hanyalah anak kambing. Ingvar melihat perbuatannya dan langsung marah. Pitur kemudian berkata, Ada bukan seorang anak tapi hanya seekor binatang. Saat Maria dan Ingvar tidur, Pitur membawa Ada ke padang rumput. Ia membawa senapan dan akan menembak Ada. Maria sempat bangun dan mendapati Ada sudah tidak ada. Ia mencari-cari dan ternyata sedang tidur di pelukan Pitur. Berarti tadi aksi Pitur akan membunuh Ada nggak jadi, atau hanya mimpi? Masuk ke bagian 3. Maria berkunjung ke sebuah makam. Tertera nama Ada Ingvar Sidoti. Benar saja, selama ini Maria dan Ingvar menyimpan luka karena anak mereka pernah meninggal dulu. Kemudian Pitur mengajak Ada pergi memancing ke danau. Maria dan Ingvar bersyukur karena Pitur akhirnya mulai menerima keberadaan Ada dan mulai akrab. Pulang dari memancing, Maria, Ingvar, dan Pitur menonton pertandingan tim kesayangan mereka. Mereka minum-minum untuk menambah semangat. Ada yang polos hanya diam menyimak. Lalu untuk menghibur diri, disetel video musik lagunya Pitur. Ternyata Pitur dulu seorang penyanyi. Mereka berempat menyanyi dan menari dengan gembira. Ada bosan dan ingin keluar. Ketika berada di luar rumah, Ada melihat sosok aneh yang menyeramkan. Ia lari, bercermin dan mempertanyakan jati dirinya. Usai berpesta dan mabuk, Ingvar tidur karena kelelahan, ditemani Ada. Sementara itu, Pitur kembali menggoda Maria. Karena Maria terus menolak, Pitur pun memberitahu bahwa ia melihat Maria saat membunuh Mama Ada. Merasa terancam, Maria menjebak Pitur dan mengurungnya di gudang. Waktu berlalu, masih menampilkan suasana dan atmosfer yang ganjil dan aneh. Singkat cerita, Maria memutuskan untuk mengusir Pitur dari rumah tanpa sepengetahuan Ingvar. Ia mengantar Pitur sampai ke perbatasan desa. Tak lupa memberi uang saku dan salam perpisahan. Di rumah, Ingvar dan Ada sudah bangun, hendak mencari anjing mereka yang hilang serta memperbaiki traktor. Di lain tempat, ternyata si anjing telah mati terbunuh. Maria pulang ke rumah dan tidak menemukan siapapun. Dari jauh sempat terdengar suara tembakan. Maria panik dan langsung pergi mencari keluarganya. Tiba-tiba, Ingvar telah ditembak oleh sosok manusia domba. Ternyata makhluk itu adalah ayahnya Ada. Ia tahu ibunya Ada telah dibunuh serta anaknya telah dirampas. Jadi ia membunuh Ingvar. Makhluk itu kemudian membawa Ada. Ada sebenarnya keberatan harus berpisah dengan Ingvar. Tapi bagaimanapun ia harus pergi bersama ayah aslinya. Maria terus mencari-cari. Ia akhirnya menemukan Ingvar yang sedang sekarat. Maria syok, kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi suaminya tak berdaya dan akhirnya menghembuskan napas terakhir. Maria menangis sejadi-jadinya. Lalu ia berdiri, melihat keadaan sekitar. Entah apa yang ada di pikiran Maria. Sumpah sih ini endingnya bingungin banget. Dan film pun berakhir.